لتنذر أم القرى. Saudaraku Zakir Naik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namaku Namita, aku seorang guru TK. Jadi pertama-tama aku ingin ucapkan selamat padamu untuk seluruh baktimu dalam menyebarkan pesan perdamaian ini, kasih dan persaudaraan kepada semua orang. Aku ingin bertanya padamu saudaraku, jika Al-Quran adalah firman Tuhan, jika Islam sungguh adalah jalan hidup yang benar, maka kenapa orang-orang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam memahami dan menerimanya? Saudariku, pertanyaan yang bagus. Al-Quran firman Tuhan, Islam agama yang bagus. Kenapa orang-orang kita butuh waktu sangat lama untuk menerimanya? Saudariku, jalan yang lurus tidak selalu mudah untuk dilewati. Pertama adalah persepsi. Pertama adalah persepsi tiap individu. Contohnya, orang yang mungkin tidak memeluk Islam, yang menerima Islam, dia mungkin pecandu alkohol. Aku mungkin akan berhenti meminum alkohol. Aku mungkin akan berhenti berkencan dengan para gadis. Jadi Islam mencegahnya. Jadi mungkin ada yang berkata Islam memang bagus, tapi dia tidak ingin berhenti minum alkohol. Dia tidak ingin berhenti menggoda gadis. Dia tidak ingin berhenti memakai candu. Jadi saat kalian mempelajari Islam, ada banyak godaan. Mungkin dia bukan pecandu alkohol, mungkin dia tidak memakai candu, dan sekarang ini dia memeluk Islam. Itu artinya 40 tahunnya sia-sia. Lebih baik daripada tidak. Kalau aku, begitu teman-temanku akan bilang apa, ibuku akan bilang apa, ayahku akan bilang apa. Jadi seluruh hambatan ini, hanya jika hambatan ini bisa diatasi, kalian akan menerima kebenaran. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa pesannya sudah jelas. Pesannya logis, sudah sangat jelas, tapi ada hal lain yang satu paket. Orang itu harus sangat kuat dan memperjuangkan kebenaran setelah mengetahuinya, meski harus meninggalkan teman-teman non-muslim yang lain. Dan yakinlah saudariku, ini hanya persepsi. Kau mungkin non-muslim, untuk menerima Islam, kau harus tinggalkan teman lamamu, dan orang-orang memberitahu untuk tidak bicara dengan non-muslim, atau mereka akan menjauhiku. Aku juga punya banyak teman non-muslim, mereka menghormatiku, mereka menghargaiku, Masya Allah, mereka non-muslim. Jadi tugasku adalah menunjukkan kebenaran. Dan satu lagi, di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, kebenaranlah yang terpenting. Tugas kita adalah menunjukkan kebenaran. Baik orang itu menerimanya atau tidak, itu tergantung padanya. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ingin semua orang menerimanya, itu gampang. Disebutkan dalam Quran, di dalam surat ke-10, Yunus ayat 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Sangat gampang. Kun fayakun, sangat mudah. Tapi di mana ujian? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat ke-67 Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang baik. Jadi hidup ini adalah ujian untuk kehidupan di akhirat. Saat seorang menyadari kebenaran, hal baik akan mengikutinya. Mungkin mengikutinya 30%, mungkin 50%, jarang orang yang mengikutinya 100%. Bahkan umat muslim tidak mengikutinya 100%. Sebagian orang muslim mungkin punya kebiasaan buruk, tapi mereka muslim. Jadi apa yang kalian sadari? Hal utama adalah keesaan Tuhan. Dan yakin pada Nabi terakhir dan penutup. Dan yakin pada akhirat. 3 hal ini yang terpenting saudariku. Dan ini juga sama saudariku. Kau menanyaiku, ku kembalikan pertanyaan itu padamu. Maka apa yang membuatmu begitu lama memeluk Islam? Dr. Zakir Naik, aku hanya ingin mengatakan sesuatu bahwa di sini dengan rahmat Anda, aku memeluk Islam dan mengulang kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masya Allah saudariku, semoga Allah merahmatimu dan semoga kau masuk surga, insya Allah. Kami menyambutmu saudariku. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan menganugerahimu. Amin. لتنذر أم القرى ومن حولها
ريب فيه